Saya mau mengadakan sayembara nih kepada pengacara-pengacara terkenal di Indonesia, entah Hotman Paris atau siapalah, untuk menggugat Bank Rakyat Indonesia. Karena data saya yang ada di Bank Rakyat Indonesia tersebut itu bisa sampai ke tangan seorang YouTuber yang bernama Rudi Yohanes Hutagalung ini. Sebentar lagi kita akan lihat dia akan buat pengumuman galang donasi untuk memenjarakan Ferdinand Huta Hayan, ya. Jadi kawan-kawan, siapapun kalian pengacara, berhati-hatilah terhadap edis tipu. Karena dia di Amerika Serikat, kalian di Indonesia. Kalian misalnya gagal atau salah, agak lambat, salah langkah atau bagaimanalah namanya ya, dia akan memaki-maki kalian dan akan mendoxing kalian bersama herder-herdernya. Kalian mau melaporkan dia nggak bisa, kalian mau nuntut dia nggak bisa, pencemaran nama baik karena dia di Amerika, ya. Jadi berhati-hatilah. Dan kepada edis tipu, salam jari tengah untuk kau edis tipu. Kan sudah ku bilang sama kau, aku ini bukan lawanmu, ya. Karena kau adalah orang dengan kepala kombet yang isinya hanya lendir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semakin kesini semakin berwarna-warni kelakuan edis TV ini. Kali ini bukan cuma teriak-teriak minta uang balik, tetapi dia mengumumkan sayembara besar-besaran untuk seluruh pengacara di Indonesia. Bahkan nama besar seperti Hotman Paris pun dia sebut-sebut. Apa tujuannya? Katanya mau menggugat BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Alasannya karena data rekening pribadinya, identitas dirinya, sampai jumlah saldo yang ada di dalamnya terbongkar ke publik oleh Rudi Yohanes, saudara seiman daripada edis TV sendiri. Jadi dia menuduh BRI yang membocorkan semuanya itu, lalu mau menggugat habis-habisan. Lucunya di sini teman-teman, dia menawarkan sayembara ini ke semua pengacara, entah hadiahnya mau berapa juta, berapa miliar yang dijanjikan, kita pun tidak tahu. Yang jelas dia teriak-teriak seolah-olah uangnya sudah menumpuk di mana-mana. Tapi tunggu dulu, yang bikin geleng-geleng kepala itu bukan cuma soal gugat-menggugatnya. Yang lebih luar biasa lagi caranya. Sambil menawarkan sayembara, sebelumnya dia juga sibuk menggalang donasi. Dan lagi-lagi dia memanfaatkan nama besar pengacara yang mau dia sewa itu untuk menarik simpati umat Kristen. Seolah-olah kalau mau membantu perjuangan ini, silahkan kirim donasi ke sini. Seperti itulah trik licik yang dilakukan oleh edis TV di dalam menipu umat Kristen, di dalam menggalang donasi dari umat Kristen. Padahal teman-teman, siapa yang membongkar data itu bukan BRI, bukan bank manapun. Yang membongkar itu adalah Rudi Yohanes secara langsung. Jadi dia mau menggugat bank, padahal pelakunya orang lain. Itu ibarat kehilangan dompet di jalan, terus edis TV menggugat toko di dekat situ karena toko itu ada di situ. Nah, ingat, belum lama ini dia sudah membayar 30 juta ke Ferdinand Huta Hayan, lalu minta balik. Sekarang lagi cari pengacara lain, lagi menggalang donasi lagi. Uang dari donasi itu lalu kemana? Siapa yang tahu? Yang jelas jumlahnya miliaran. Yang jelas edis TV ini makin lama makin kelihatan polanya. Datangnya minta sumbangan, hilangnya uang orang lain, dan kalau nggak sesuai harapan langsung tuduh sana sini. Benar-benar pemandangan yang sayang kalau dilewatkan. Orang yang datanya terbongkar karena ulah sendiri malah marah-marah ke bank, sewa pengacara pakai uang donasi, lalu minta donasi lagi pakai nama pengacara itu sendiri. Nah, tetap ikuti kelanjutan drama yang makin hari makin seru dan makin lucu ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan supaya yang lain juga bisa lihat kelanjutan sayembara pengacara yang dibiayai dari kantong orang lain ini. Oke, langsung saja kita simak videonya. Saya mau mengadakan sayembara nih kepada pengacara-pengacara terkenal di Indonesia, entah Hotman Paris atau siapalah, untuk menggugat Bank Rakyat Indonesia. Karena data saya yang ada di Bank Rakyat Indonesia tersebut itu bisa sampai ke tangan seorang YouTuber yang bernama Rudi Yohanes Hutagalung ini. Rudi Yohanes Hutagalung ini yang kurang lebih pada tanggal 19 Oktober 2025 mengumbar alamat saya yang dia dapatkan dari Bank BRI beserta mutasi rekeningnya, dan
dia mengatakan supaya orang-orang Islam itu datang mampir ke rumah saya. Dan benar saja, ya, beberapa bulan yang lalu ada orang-orang Islam yang datang ke kantor kelurahan di mana alamat saya itu tinggal. Seperti yang teman-teman ketahui, saya seorang konten kreator yang sering berdebat dengan orang-orang Islam. Sehingga banyak orang-orang Islam itu yang tidak suka dengan saya. Kasus saya ini sama seperti Denny Siregar, di mana Denny Siregar juga seorang konten kreator dan banyak yang tidak suka dengan dia. Sehingga pada waktu itu ada orang dalam Telkomsel yang membocorkan data pribadi dia, sehingga data pribadi itu diumbar-umbar juga di media sosial, sehingga keselamatan dia terancam. Dan pada waktu itu Denny Siregar juga menggugat Telkomsel. Nah, sehingga saya sekarang mencari nih pengacara terkenal siapa nih yang sanggup untuk menggugat Bank Rakyat Indonesia, bank besar ya. Pada waktu Rudy Yohanes itu mengumbar data-data saya itu, terlihat jelas di situ logo watermarknya Bank Rakyat Indonesia beserta mutasi rekeningnya tepat sampai sen-sennya. Yuk, sebarkan konten ini. Semoga ada pengacara yang mau atau tertarik untuk mengangkat kasus saya ini, sehingga Bank Rakyat Indonesia kita beri pelajaran supaya tidak teledor lagi, ataupun supaya dia tidak sembarangan memberikan data-data pribadi milik nasabahnya. Nah teman-teman, inilah yang bikin suasana makin memanas dan makin tidak terkendali. Saat Rudy Yohanes membongkar data rekening, saldo, sampai identitas pribadinya, Edis TV sudah gemetar hebat dan menangis ketakutan. Dia berteriak panik, berkata, "Sudah ada orang Islam yang datang ke tempatku. Aku diketahui orang, aku takut." Seperti itu kira-kira ya. Dia merasa bahaya sudah di depan mata, merasa tidak aman lagi ketika alamat lengkapnya yang ada di Indonesia sudah didatangi oleh umat Islam. Tetapi tahukah teman-teman, itu baru permulaan. Yang bikin Edis TV benar-benar kehilangan akal sehatnya ternyata bukan cuma data keuangan yang dibongkar. Ferdinand Hutahian ikut membongkar alamat lengkap tempat tinggalnya, bukan sekedar nama kota, tetapi nomor rumah, nama jalan, kode pos, sampai foto rumah tampak depan dipampang nyata, diperlihatkan oleh Ferdinand Hutahian. Dan yang paling menohok, Ferdinand Hutahian juga menyampaikan pesan secara terbuka bagi siapa saja umat muslim yang ingin berkunjung, silahkan datang langsung ke alamat itu. Ajak Edis TV berdebat secara tatap muka, secara offline, berhadapan empat mata. Tidak perlu lewat layar kamera atau live streaming di TikTok yang selama ini yang dilakukan oleh Edis TV adalah menghujat agama Islam. Mengapa demikian? Karena memang kita ketahui bersama selama ini Edis TV hanya berani lewat live streaming, lewat dunia maya. Di balik kamera dia dengan leluasa menghujat, menistakan dan melecehkan agama Islam sebuah jatinya. Dia merasa aman, merasa tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi, merasa tidak ada yang bisa menemukannya secara langsung. Makanya dia lancang berbicara semaunya karena merasa dilindungi jarak ribuan kilometer. Tetapi sekarang alamat rumahnya yang di Amerika sudah diketahui semua orang. Foto rumahnya sudah tersebar luas. Yang dia takutkan ternyata bukan cuma terbongkar rekeningnya, tetapi rumah persembunyiannya di Amerika sudah tidak rahasia lagi. Nah, bayangkan perasaannya, baru saja menangis karena data keuangannya terbongkar, belum kering air matanya, datang lagi kabar yang jauh lebih dahsyat. Rumahnya sudah terbuka lebar, dari manapun dia lari, sembunyi dimanapun, alamatnya sudah ada di tangan semua orang. Itulah sebabnya Edis TV makin kejang-kejang, makin panik luar biasa, karena selama ini dia merasa aman di balik layar. Kini tidak ada lagi tempat yang bisa menyembunyikannya. Salam, selamat pagi semuanya. Ya kawan-kawan, dunia jagat maya dihebohkan sekarang dengan Edis Tipu yang membuka proyek baru. Proyeknya adalah mau melaporkan Ferdinand Hutahian yang masih pengacaranya Edis Tipu. Dia sengaja buang 30 juta, dipersoalkan dia untuk menggalang donasi. Sebentar lagi kita akan lihat dia akan buat pengumuman galang donasi untuk memenjarakan Ferdinand Hutahian, ya. Jadi kawan-kawan, siapapun kalian pengacara, berhati-hatilah terhadap Edis Tipu karena dia di Amerika Serikat, kalian di Indonesia. Kalian misalnya gagal atau salah
agak lambat, salah langkah atau bagaimana lah namanya ya, dia akan memaki-maki kalian dan akan mendoxing kalian bersama herder-herdernya. Kalian mau melaporkan dia nggak bisa, kalian mau nuntut dia nggak bisa pencemaran nama baik karena dia di Amerika ya. Jadi berhati-hatilah. Dan kepada Edis Tipu, salam jari tengah untuk kau Edis Tipu. Kan sudah ku bilang sama kau, aku ini bukan lawanmu ya, karena kau adalah orang dengan kepala kombet yang isinya hanya lendir ya, dan kau tidak punya otak, rakus, tamak. Kau jual namaku untuk mengumpulkan donasi demi kepentingan kau sendiri. Dapat 2,5 miliar, kau bayar pengacaranya 30 juta, kau berkotek-kotek. Edis, salam jari tengah. Terima kasih. Nah, sampai di sini teman-teman, kita bisa lihat dengan sangat jelas bagaimana pola permainan yang sebenarnya sedang dimainkan. Dan kali ini Rudy Yohanes memberikan peringatan yang sangat tajam dan keras, khususnya kepada siapapun pengacara besar yang berniat menerima tawaran dari Edis TV. Rudy Yohanes memperingatkan, hati-hati, jangan-jangan apa yang menimpa Ferdinand Huta-Heian juga akan menimpa kalian semua. Karena apa? Karena nama besar pengacara itu dipakai terlebih dahulu untuk menggalang donasi, dikumpulkan uang dari orang-orang yang umat Kristen di Indonesia yang bisa ditipu oleh Edis TV. Lalu begitu uang masuk dan dianggap kerja belum sesuai harapan, langsung dituduh tidak becus, lambat, lemot, lalu digoreng di depan para herder-herdernya, teriak-teriak melalui live streaming, persis seperti apa yang dialami Ferdinand Huta-Heian. Nah, dan yang lebih menyakitkan lagi, Rudy Yohanes juga membongkar fakta hukum yang sangat penting. Edis TV berada jauh di Amerika, sedangkan para pengacara itu ada di Indonesia. Artinya, kalau sampai nama baik mereka tercemar, kalau sampai mereka dituduh sembarangan, sangat sulit, bahkan hampir mustahil untuk menuntut balik kasus pencemaran nama baik, karena beda negara, beda hukum, beda wilayah. Nah, bisa dibayangkan pengacara itu sudah capek-capek kerja, namanya dipakai untuk cari uang, lalu dihina di depan publik, dan tidak bisa melakukan apa-apa karena lokasinya jauh di seberang lautan. Itu memang perhitungan yang sangat licik. Dan yang paling terbongkar tanpa disadari, dibongkar oleh Rudy Yohanes, adalah apa yang sebenarnya ada di dalam otak Edis TV selama ini. Hanya satu hal, yaitu donasi. Edis TV dikatakan tamak, serakah, mau kaya dengan menghalalkan segala cara, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan kesedihan orang, memanfaatkan kemarahan umat Kristen, lalu menggalang donasi dengan dalih perjuangan. Padahal ujung-ujungnya uang itu dikuasai sendiri. Lalu pengacara yang sudah dibayar dituduh tidak becus bekerja. Intinya jelas menipu umat Kristen sendiri yang ada di Indonesia, yang seharusnya saling kasih sesuai dengan ajaran mereka, justru malah dimanfaatkan demi keuntungan pribadi. Nah teman-teman, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan drama ini. Apakah Edis TV akan menyadari kesalahannya atau justru makin terjerat dalam kebohongannya sendiri? Yang jelas kebenaran pasti akan terungkap pada waktunya. Tetap ikuti perkembangannya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar yang lain juga bisa tahu drama dan juga hiburan yang datang dari internal kekristenan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.